yang indah untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apa kabar adik-adik? Tentunya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya, puji Tuhan. Sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, Tante Yulin mengajak mari kita berdoa, kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan yang indah. Kembali kami boleh mempelajari atau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tuntunlah kami agar kami mengerti setiap firman-Mu yang kami akan pelajari hari ini. Ampuni kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan mempelajari lanjutan daripada ke-12 murid Tuhan Yesus ya. Kalau pada minggu-minggu yang lalu adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang ke-12 rasul, dan hari ini kita sampai kepada rasul yang bernama Yakobus, anak Alfeus dan Tadeus. Nah, buka Alkitabnya yuk, kita mau lihat di dalam Matius 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Tante Lin akan bacakan ya, adik-adik menyimak dengan baik. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan kelemahan, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ayat 2, inilah nama ke-12 rasul itu. Yang pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Ayat 5, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ayat 5, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat 7, pergilah, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Jadi ke-12 murid ini diutus oleh Tuhan dan mereka diperlengkapi oleh Tuhan dengan kuasa daripada Tuhan untuk mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala sakit penyakit dan segala kelemahan. Nah adik-adik, kalau kedua rasul ini atau kedua murid ini kelihatannya di dalam firman Tuhan, adik-adik jarang yang mendengarkan cerita tentang Yakobus anak Alfeus dan Tadeus. Ya, sepertinya mereka tidak berbuat apa-apa. Tetapi lewat sejarah penginjilan ya, lewat penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti dengan bukti-bukti yang meyakinkan tentunya, ternyata mereka ini melaksanakan apa yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk memberitakan kepada dunia bahwa kerajaan Allah sudah dekat, memberitakan kabar baik, menyatakan kepada dunia bahwa jalan menuju keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, Yakobus biasa juga dikenal dengan nama Yakobus muda, Yakobus anak Alfeus ya, atau Yakobus kecil. Mungkin untuk membedakan daripada Yakobus anak Zebedeus, karena dalam pelajaran murid Tuhan Yesus 12 murid ada 2 orang yang bernama Yakobus. Satu Yakobus anak Zebedeus dan satu Yakobus anak Alfeus. Nah, jadi Yakobus anak Alfeus ini namanya hanya 4 kali disebutkan di dalam Alkitab ya, dalam firman Tuhan, di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Kisah Rasul. Nah, adik-adik, sebelum menjadi murid Tuhan, ternyata Yakobus anak Alfeus ini pekerjaannya adalah sebagai pemungut cukai atau sebagai kolektor pajak, tetapi dia tidak memaksakan orang-orang ya, seperti pemungut cukai yang lain seperti Sakeus. Dia tidak memaksa. Jadi tetap dia meminta pajak sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mungkin murid-murid pada waktu itu mereka sudah berpencar karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga, ya.
Yakobus anak Alfeus ini pergi memberitakan Injil ke Inggris, Irlandia, ya ke Spanyol. Kemudian dia kembali ke Yerusalem. Nah, adik-adik, akhir daripada hidup Yakobus anak Alfeus, adik-adik, dia dirajam dengan batu, dia mati sebagai martir. Apa itu martir? Mati mempertahankan iman, mati mempertahankan kepercayaannya kepada Tuhan. Artinya dia mati dibunuh, adik-adik, ya. Mati dibunuh dengan dilempari dengan batu, dirajam dengan batu sampai mati. Namun ada juga sumber lain yang mengatakan bahwa dia dijatuhkan dari gedung yang tinggi, dijatuhkan, ya. Aduh, mau jadi apa ya kalau kita dijatuhkan dari gedung yang tinggi? Pasti kita akan mati. Itulah yang dialami oleh Yakobus anak Alfeus, tetapi dia tetap mempertahankan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kemudian kita akan masuk kepada Tadeus. Nah, Tadeus, ya. Tadeus dikenal atau sekaligus mempunyai 3 nama. Wah, 3 nama, ya. Yang pertama Tadeus, Lebbeus, juga Yudas anak Yakobus. Wah, rupanya banyak sekali yang mempunyai nama Yakobus, ya. Yudas anak Yakobus. Nah, Tadeus namanya 6 kali saja disebutkan di dalam kitab Injil, ya. Di dalam Alkitab hanya 6 kali. Jadi ada yang menuliskan Tadeus, ada yang menuliskan Yudas anak Yakobus. Nah, sama orangnya itu, ya, adik-adik. Jangan bingung. Nah, Tante Yulin juga baru tahu. Kita sama-sama belajar, ya. Nah, adik-adik, Tadeus artinya pemberani dalam bahasa Ibrani, ya. Lebbeus dari kata lev, ya, love, hati. Jadi mempunyai hati yang pemberani. Nah, kalau di dalam bahasa Aram diartikan sebagai dada perempuan, ya. Mungkin mengisyaratkan kehangatan, ya. Sikap terbuka seperti seorang ibu yang merangkul anak-anaknya. Mungkin seperti itu. Nah, adik-adik, Tadeus di dalam pelayanannya setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dia pergi ke Raja Abgar, ya. Dia pergi ke Mesopotamia, ya, ke Syria, ke Suria, ya. Khususnya ke kota Edesa. Nah, Raja Edesa ini bernama Abgar, ya. Di sana dia memberitakan Injil dengan berani, ya, dengan berani dia memberitakan, dia tidak takut walaupun diancam, walaupun orang-orang semua tidak mau menerima, tetapi lewat pemberitaan Tadeus di kota Edesa, maka tempat itu menjadi pusat perkembangan kekristenan. Nah, puji Tuhan, luar biasa, ya. Walaupun dia harus mati dirajam dengan batu, dia memberitakan Injil di sana, adik-adik, dengan berani, ya. Ada satu fakta penting yang tertulis di dalam firman Tuhan, ya. Kalau kita lihat adik-adik di dalam Yohanes, kita lihat di dalam Yohanes, kita sama-sama buka Yohanes 14 ayat 22. Nah, di situ dikatakan, ya, Yudas yang bukan Iskariot. Nah, ada 2 juga yang nama Yudas. Yudas yang bukan Iskariot, artinya bukan Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus. Jadi ini sama dengan Tadeus. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus. Dia berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Dia bertanya, adik-adik, pada satu saat ketika malam perjamuan terakhir, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya di kamar loteng, ya, Yerusalem. Nah, dia bertanya karena Tuhan Yesus mengajar, ada banyak hal firman Tuhan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Jadi Tadeus karena dia tidak memahami, dia bertanya kepada Tuhan Yesus. Walaupun mungkin murid-murid yang lain juga tidak paham, tetapi mereka tidak berani untuk bertanya. Tadeus ini atau Yudas yang bukan Iskariot ini bertanya kepada Tuhan. Lalu Tuhan menjelaskan kepada Tadeus. Nah, adik-adik, dia dilempari dengan batu, ya, sampai mati di Persia. Ada juga sumber lain yang mengatakan dia dibunuh dengan kapak. Nah, sungguh luar biasa perjuangan murid-murid, adik-adik, ya. Jadi firman Tuhan sudah menyampaikan kepada kita, ya, bahwa kita akan dibenci. Kita lihat di dalam, kalau kita lihat di dalam
Matius 24 ayat 9 dikatakan di sana ya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, kamu akan dibunuh dan dibenci oleh karena namaku. Nah, tentunya yang dibunuh, disiksa, Tuhan sudah menentukan siapa orangnya ya. Tuhan sudah tentukan siapa yang akan mengalami mati secara martir, mempertahankan imannya kepada Tuhan. Kalau adik-adik boleh lihat juga di dalam Markus 13 ayat 13 di sana dikatakan, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita akan dibenci adik-adik. Jadi jangan kaget ketika kita mengalami hal yang seperti ini, karena Tuhan sudah memperingatkan kepada kita. Mungkin dalam pengalaman adik-adik setiap hari, adik-adik mengalami hal ini, dibenci oleh teman-teman karena mungkin tidak sepaham, tidak seagama, tidak satu kepercayaan. Tetapi biarlah kita berdoa kepada Tuhan supaya kita tetap kuat dalam menjalani semua ini. Nah, kesimpulan adik-adik dari pengalaman hidup 12 murid Tuhan Yesus ya, kita boleh menjadikan suatu panutan atau suatu teladan ya. Kita mengikuti teladan dari mereka, bagaimana kesetiaan mereka, ketekunan mereka, keberanian mereka mempertahankan imannya ya. Mereka tidak takut walaupun diancam, disiksa, dibunuh, mereka tetap mempertahankan iman percaya mereka kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari, biar kita berdoa supaya Roh Kudus yang akan memampukan kita. Adik-adik, setiap hari kita akan berhadapan dengan orang-orang, kadang orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang tidak menyukai kita. Tetapi kita boleh mengambil pelajarannya, kita tetap setia, kita tetap kuat. Jangan menjual imanmu hanya karena harta, kekayaan, kedudukan ya. Tetapi biarlah kita belajar dari ke-12 murid ini untuk tetap mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena di dalam Markus 13 ayat 13 tadi dikatakan ada upah ya. Kita akan memperoleh keselamatan daripada Tuhan ya. Keselamatan itu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, apa ya rahasianya sampai murid-murid ini bisa mengalami hal yang seperti ini? Kita lihat di dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 ya. Kisah Rasul 1 ayat 8 kita baca di sana adik-adik. Ayo semua lihat, buka di dalam Alkitabnya. Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Wah, inilah kuncinya, kuasa Roh Kudus. Sebab itu kita perlu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, seperti yang selalu Bapak Gembala kita selalu ingatkan untuk kita selalu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Nah, ayat terakhir kita lihat di dalam Ibrani, kita baca sama-sama lagi ya. Ibrani 10 ayat 35. Kita baca sama-sama Ibrani 10 ayat 35. 2, 3. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Puji Tuhan adik-adik, biarlah kebenaran firman Tuhan saat ini menjadi kekuatan bagi kita. Kita diingatkan untuk kita tetap setia di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kunci tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus mengingatkan kami untuk kami tetap mempertahankan Engkau dalam kehidupan kami, Tuhan. Banyak cobaan, banyak tantangan, terlalu banyak hal-hal yang akan membawa kami jauh daripada Tuhan. Sebab itu kami mohon, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menjalani kehidupan kami. Kami mampu mempertahankan iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Kami tetap berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Jelaskan lebih jauh ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.